Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang Sobat Lumajang 1. Hari ini tim Lumajang 1 berada di Gedung Wakil Rakyat di kawasan Wonorejo Terpadu. Kita sekarang berada dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yaitu Bapak Bukasan. Selamat siang Pak Bukasan. Selamat siang Mas Hari. Iya, terima kasih Pak Bukasan. Pak, untuk kegiatan DPRD selama pandemi ini apa saja Pak kegiatan dari teman-teman DPRD? Kawan-kawan, hari ini adalah reses yang terakhir. Selama 1 minggu itu turun ke masing-masing dapil, turun ke masing-masing wilayah konstituennya. Kemudian tak pikir dari turunnya itu sudah akan banyak masukan, kemudian aduan atau mungkin permasalahan yang oleh kawan-kawan dapatkan, dan itu nanti akan ditindaklanjuti di laporan resesnya masing-masing. Kemudian dari laporan reses itu biasanya itu nanti ketika itu berupa usulan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembangunan misalnya apa, itu biasanya dimunculkan pada resesnya kawan-kawan, biasanya seperti itu. Kemudian kalau ini yang sifatnya mendadak misalnya atau yang sifatnya kondisional saat sekarang, biasanya langsung dirapatkan di masing-masing komisi untuk membuat sebuah keputusan bersama kegiatan komisi yang nanti memang kita orientasikan berkaitan untuk penanganan COVID ini. Nah, karena kita memang sekarang lagi konsentrasi untuk menyelesaikan, paling tidak mengantisipasi dan bahkan mungkin menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan baik anggaran maupun logistik dan lain sebagainya kaitannya dengan COVID. Kemudian besok kita akan melakukan paripurna laporan pertanggungjawaban, keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2019. Jadi dari nota yang disampaikan oleh Bupati lewat paripurna itu, besok ini memang beda paripurnanya dengan video conference, karena memang kita sudah dianjurkan untuk seperti itu, untuk tidak mengumpul dalam jumlah banyak, tapi kegiatan tetap jalan sehingga kita video conference yang nanti digelar di ruang paripurna dan mungkin juga dari pendopo pemerintah daerah Pak Bupati, dan situ nanti akan disampaikan secara live streaming juga, tak pikir itu bisa semua orang bisa menyaksikan apa yang menjadi catatan atau notanya Bupati yang nanti akan kita tindak lanjuti dengan catatan strategisnya DPRD yang kita tuangkan untuk rapat paripurna berikutnya dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi. Dan ini tak pikir memang harus dilakukan oleh Bupati, walaupun itu catatan kegiatan atau program pada tahun kemarin, tapi itu penting karena kami yakin tidak semua kegiatan bisa terselesaikan pada tahun kemarin, sehingga ada kegiatan itu yang sifatnya berlanjut atau apa, walaupun ini pada tahun ini ada permasalahan COVID, tapi paling tidak dari situ pengaduan dan mungkin dari situ kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyentuh masyarakat dan tidak diselesaikan dampak dari COVID ini, maka ya harus ada ada inisiasi, ada kreativitas, ada langkah real untuk menyelesaikan itu dengan kolaborasi kondisi COVID ini. Dampak Pak, pantauan teman-teman Dewan itu yang paling terasa ini pada sektor apa yang paling terdampak dari pantauan teman DPRD Pak? Kalau secara umum itu semua sektor, gitu ya, semua sektor. Kita tahu bahwa di masing-masing sektor misalnya, apakah itu misalnya di pendidikan misalnya, dampak COVID dengan mereka belajar di rumah ini juga tidak bagus secara pendidikan mental, gitu ya, karena mereka harus ada di rumah apalagi dengan mengerjakan kegiatan sekolah di rumah, dan ini secara sosial kan juga kurang bagus. Kemudian kalau itu yang
SD atau SMP kadang-kadang justru orang tuanya yang berperan. Ini kan tidak baik untuk proses pembelajaran. Mesti ada kebosanan di situ. Di sisi lain misalnya secara ekonomi bagi mereka yang memang bekerja pada sektor-sektor di situ adalah tenaga atau pekerja informal misalnya, ini juga sangat terasa gitu ya. Apalagi ada pembatasan-pembatasan yang tidak boleh dilakukan dengan jumlah berkumpul orang banyak. Apakah itu pedagang kaki lima, ataukah mungkin buruh tani, atau mungkin tukang ojek atau supir angkot dan sebagainya. Itu saya rasa ini sangat terasa. Saran-saran Pak yang dilakukan oleh Dewan kepada pemerintah daerah sampai level ke bawah itu apa saja saran-saran yang disampaikan hingga hari ini Pak? Kita ingin bahwa pemerintah daerah tidak hanya berpikir tentang bagaimana menangani penyebaran. Artinya virus itu tidak menyebar kemana-mana. Tapi harus diantisipasi, disiapkan semuanya lah. Apakah logistiknya juga 3 bulan ke depan ini adalah dampak ekonominya, dampak sosialnya. Sosialnya itu adalah kerawanan, kenyamanan mungkin juga. Kalau dampak ekonominya mungkin untuk keberlangsungan hidupnya itu, ini kan juga harus dipikirkan. Dan itu harus dihitung secara real, secara detail oleh pemerintah daerah kebutuhan sampai pada tataran itu, kebutuhan makannya itu. Kalau kita mengacu di provinsi misalnya, provinsi itu sudah mengestimasi kebutuhannya 6-7% dari APBD provinsi. Kalau kita misalnya ngacu kayak APBD kita 125-an miliar itu harus digunakan untuk mengatasi dampak corona ini. Hingga hari ini dilakukan oleh pemerintah udah maksimal atau seperti apa? Pemerintah daerah dan jajaran samping atau seperti apa? Seperti apa Pak? Saya belum secara maksimal melihat upaya itu. Ya, kawan-kawan yang reses itu sudah pasti tahu bahwa ADD kita, kemudian DD kita, DD di desa-desa itu kan belum secara keseluruhan keluar. Ini apakah terkendala secara administrasi dan lain sebagainya? Kalau urusan administrasi kan urusan pemerintah daerah, karena itu memang sudah kewajibannya untuk menyelesaikan itu. Kalau ini misalnya sudah bisa keluar misalnya, atau ini sudah paling tidak sudah 50%-nya keluar ADD dan DD ini, saya pikir proses penanganan bisa sampai turun ke level desa. Tapi di desa-desa karena terkendala ini akhirnya tidak bisa penyemprotan, kemudian pembagian masker, kemudian hand sanitizer itu. Ini kan tidak semua desa melakukan itu. Ini pada konteks menangani gitu ya, menangani. Kemudian pada konteks pemerintahan daerah sendiri menyediakan anggaran yang kemarin 13,2 miliar ini, saya pikir ini sangat kecil sekali. Walaupun itu itu hanya untuk kebutuhan yang selevel untuk APD, logistik dan lain sebagainya di 4 OPD rumah sakit itu ya, BPBD dan Dinas Kesehatan, rumah sakitnya 2. Itu kecil gitu. Kalau menurut kami yang ada di lembaga ini sangat kecil. Kalau perubahan anggaran, ada nggak diajukan waktu untuk melakukan perubahan anggaran, pergeseran anggaran seperti apa untuk melakukan ini? Besok kita tadi sudah sepakat pimpinan untuk menyurati pemerintah daerah, karena kita ingin tahu secara makro pergeseran atau pengalihan, bukan pengalihan tapi anggaran-anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID ini kira-kira diambilkan dari mana yang digeser, kemudian penyesuaian dan lain sebagainya, karena kita memang sudah ingin ada refocusing pada kegiatan COVID, kondisi COVID ini. Dan ini baru besok kita akan rapat dengan tim dan badan anggaran setelah paripurna itu, dan dari situ nanti mesti akan kita tahu. Kasih gambaran Pak, saran-saran yang untuk penanganan COVID ini yang disampaikan berarti apa gambaran besarnya? Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan Pak? Kita ingin bahwa anjuran pemerintah pusat misalnya bagaimana menangani para UMKM itu yang mengalami kendala di kreditnya itu, OJK sudah mengeluarkan itu, Presiden sudah mengeluarkan surat itu, ini di full api pertama ya, di full api, sehingga tidak muncul di bawah itu seakan-akan misalnya ini masih belum tersosialisasi secara menyeluruh di bank-bank pemerintahan itu misalnya.
ada 9 kayaknya itu Bang, yang sudah sesuai dengan suratnya Presiden itu. Nah itu harus ditindaklanjuti di situ. Kemudian sosialisasi yang kedua yang disampaikan kepada para peminjam itu, ini juga harus disampaikan bahwa untuk bisa pengajuan misalnya penundaan kredit dan lain sebagainya itu memang harus yang bersangkutan mengajukan. Nah kalau misalnya selama ini tidak disosialisasikan, dianggap lembaga proaktif untuk menyelesaikan itu, tak pikir karena per individu, ya ini mestinya individu yang datang ke koperasi atau ke bank-bank itu yang pertama. Yang kedua, hitung gitu ya, hitung anggaran untuk COVID ini sampai pada dampak sosial dan dampak ekonominya, kira-kira dibutuhkan anggaran berapa. Kemudian rigid. Kita masih belum tahu apakah sampai Lebaran misalnya itu COVID ini misalnya sudah selesai. Kalau itu tidak selesai berarti 3 bulan ini harus dihitung anggaran itu untuk kebutuhan itu. Yang ketiga, maklumat, kemudian edaran surat dari Mendagri, surat edaran surat bersama gitu ya, surat bersama dari 3 kementerian itu, ini harus benar-benar dilaksanakan karena itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan kasus itu. Kemudian ada pengalian anggaran DD yang digunakan untuk BLT, ini harus dihitung benar. Hingga hari ini ada perubahan anggaran sudah diajukan atau kapan tahapannya untuk perubahan anggaran APBD 2020 ini? PAK kalau yang kita tahu ini hanya masih sifatnya pergeseran gitu ya. Tapi kita tidak tahu secara rigid, makanya besok kita tanyakan, kita pingin kalau dia lakukan bahasanya adalah self blocking atau mungkin pergeseran anggaran, itu kita tahu di masing-masing OPD itu seperti apa. Ini tim Ang sama Bang Ang belum bertemu tentang pembahasan seperti apa, penanganan seperti Bang Ang, tim Ang pergeseran belum ketemu sama sekali. Kalau dari rapat terbatas pimpinan DPRD kemudian dan pimpinan-pimpinan komisi itu pernah ketemu dengan pemerintah daerah. Tapi secara formal tim anggaran dan badan anggaran untuk bertemu itu baru besok jam 12. Setelah sidang paripurna. Mau membahas terkait pergeseran-pergeseran ya, uang pergeseran. Apa saja yang paling banyak dibutuhkan gitu. Iya, kawan-kawan, berarti 13 miliar koma berapa itu terlalu kecil ya? Terlalu kecil. Itu hanya untuk menyelesaikan penyebarannya saja itu tak pikir sudah kecil. Apalagi mau ngomong dampak itu. Dampak ekonomi. Masyarakat ini sebenarnya butuh bantuan sembako apa duit sebenarnya? Ini kan ada dua, ada bantuan sembako, ada yang bantuan duit, ada yang 600.000 kerja dari perusahaan 600 kerja, ada sembako. Ini cocoknya seperti apa sebenarnya untuk menangani? Kalau saya mestinya ada kolaborasi ya, karena PKH itu dikasih duit, kemudian BLT itu rencana dikasih duit, kemudian yang bantuan pangan non tunai itu dikasih sembako, kemudian dari pemerintah daerah sendiri, kalau misalkan yang tidak tercover di 3 itu, di 2 itu, bantuan pangan non tunai dan BLT dan PKH, ini yang harus didata secara real. Pertama data yang tidak tercover itu, yang kedua data orang yang terdampak karena secara mendadak harus di PHK, kemudian harus pulang dari tempat kerja, ini harus didata juga. Nah, ini yang harus disiapkan karena dari pusat itu kan tidak boleh double anggarannya. Tidak boleh tumpang tindih. Sampai saat ini pemerintah belum ada proaktif seperti apa pendataan modelnya, belum ada ya. Nah, ini belum. Entah bentukan bantuan barang atau duit belum paham juga ya. Belum. Kalau misalnya yang yang KK yang misalnya tidak terdaftar di PKH dan bantuan pangan non tunai itu, ini yang dari pusat yang sudah akan dikasihkan 600 selama 3 bulan itu, 600.000 selama 3 bulan itu. Nah ini yang mungkin perlu ditambahi dengan bantuan dari pemerintah daerah. Saya hanya melihat sembako yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Besok habis sidang paripurna ini baru ketemu ini ya untuk membahas seperti apa ya. Iya. Berarti kemarin hanya pergeseran 13 miliar hanya kebijakan dari seorang bupati, pemerintah daerah untuk menangani COVID secara preventif aja ya, APD atau aja ya. Iya. Dan itu pun saya rasa masih kurang lah. Maksudku untuk preventif APD itu belum ngomong itu.
dampak ekonominya belum ke sana. Belum dampak. Kalau sudah ngomong dampak kesananya ini yang harus dihitung secara detail, makanya kita surati hari ini biar pemerintah daerah sudah siap. Tidak hanya secara makro menyampaikan gambaran pergeseran itu, tapi sudah pada tataran teknisnya seperti apa gitu. Kalau melihat Pak Bukasan, antara perbandingan kabupaten Jawa Timur, Lumajang ini udah bagus nggak daripada 38 kabupaten kota di Jawa Timur dalam mengatasi COVID ini, kalau melihat? Saya melihatnya ini kan tidak secara serentak ya dilakukan penanganan itu. Artinya lebih cenderung kepada daerah kota misalnya. Kemudian di desa-desa kadang-kadang orang masih belum kenal corona itu, makanya kadang masker aja sudah tidak mau pakai, atau kadang-kadang enggak, katanya mungkin ya enggak nyampe desa lah coronanya. Tapi ini yang menurut kami yang harus sosialisasi ini. Oke Pak Bukasan, mungkin seperti itu gambaran di DPRD. Pesan Pak Bukasan untuk masyarakat dan pemerintah, kata terakhir atau kalimat pernyataan terakhir, apa pesan-pesan jenengan untuk masyarakat Lumajang dan pemerintah Lumajang untuk menangani COVID ini? Untuk masyarakat Lumajang, kami minta itu ya untuk selalu menggunakan masker setiap keluar dari rumah, karena masker ini bisa paling tidak membantu untuk membatasi penyebaran itu lewat hidung, mulut, dan mata. Kemudian yang kedua, warga yang ada di luar kota Lumajang untuk tidak mudik dulu. Kami tahu masyarakat sudah kangen sama keluarga untuk bersilaturahmi, karena itu memang tidak dilarang silaturahmi, tapi bagaimanapun juga kita tidak ingin bahwa karena adanya kegiatan itu maka proses penyebaran justru semakin meluas, karena di Jawa Timur hanya 3 kabupaten saja yang masih terbebas, yang lainnya adalah zona merah semuanya. Kemudian masyarakat juga tolong ini juga kami dibantu dikasih informasi berkaitan dengan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah itu melalui program PKH, kemudian bantuan pangan non-tunai, ataukah mungkin BLT, atau mungkin program-program lainnya yang mau dikasih oleh pemerintah daerah. Kalau di situ misalkan masih ada masyarakat yang secara ekonomi misalnya butuh, ini kami mohon dibantu. Mungkin ada para kepala desa yang tidak mendata karena mungkin ini bukan orangnya, tidak suka misalnya kayak gitu, maka ini kami dikasih informasi kepada pemerintah daerah. Saya pikir dengan keterbatasan, apakah logistik, apakah dokter dan lain sebagainya, ini mohon ada kreativitas untuk menyelesaikan itu. Karena kalau dengan alibi keterbatasan logistik dan dokter dan lain sebagainya, tak pikir mungkin tidak bisa dijadikan satu keputusan bahwa itu adalah penyebabnya. Maka harus ada solusinya bagaimana? Ya sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan secara preventif itu yang dilakukan secara serentak se-Kabupaten Lumajang. Tak pikir ini akan menyelesaikan untuk penyebaran virus itu. Kemudian bantuan-bantuan yang dari pemerintah pusat, provinsi, kemudian ini harus ada kolaborasi dan dihitung secara detail, dipastikan secara detail datanya itu biar tidak terjadi tumpang tindih anggaran yang diberikan itu. Oke, terima kasih Pak Bukasan untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini. Ya, Sobat Lumajang 1, itu pandangan dari bagaimana dari DPRD Kabupaten Lumajang untuk mengontrol pemerintah daerah dan mengajak masyarakat untuk peduli dan pencegahan COVID-19. Terima kasih Pak Bukasan. Ya, terima kasih. Ini di ruangannya Pak Bukasan. Saya ucapkan terima kasih Pak Bukasan. Sampai jumpa lagi nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi besok mungkin setelah sidang paripurna. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.